Kalau sekarang tidak kan? Kalau sekarang lancar sih. Gimana? Mau lanjut ya? Ya, kita lanjut saja. Nanti kalau macet baru kita hentikan. Ya. Oke lah kalau kayak gitu kita lanjutkan. Kalau kayak gitu ya. Kalau aman aja. Ya, saya akan jawab dulu syubhat yang dipertanyakan Arif ya. Oke teman-teman, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kita ya. Katanya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menjamin anaknya dan keluarganya. Tidak menjamin anak dan keluarga. Saya buka dulu hadisnya ya. Nih, hadis yang dibawakan oleh Arif Gulo tersebut. Baik, teman-teman semuanya. Nih ya. Ini adalah hadis yang dipertanyakan oleh Arif ya. Wahai golongan orang Quraisy, peliharalah diri karena aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Karena aku tidak dapat ya. Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa saja yang kamu mau dari hartaku. Sungguh aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Ya, jadi katanya di sini Nabi Muhammad tidak bisa menjamin anak dan keluarganya untuk masuk surga. Begini ya teman-teman, ini bukanlah masalah jamin menjamin surga ya. Ini adalah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membela seseorang yang melakukan dosa. Ya. Jadi ini hadis ya, Rasulullah tidak dapat membela di hadapan Allah termasuk anaknya jika putrinya berbuat dosa. Rasulullah tidak membenarkan dosa ya teman-teman. Jadi seperti itu maksud hadisnya ya. Berkaitan tentang masalah surga ya nih. Ya kalau untuk masalah surga nih ya, saya bisa tunjukkan hadis-hadis tentang jaminan Rasulullah ya tentang masalah surga ya. Di sini kalau kita baca ya teman-teman, mana ya, saya bukakan dulu ya. Banyak sih hadisnya ya. Saya langsung bukakan aja meskipun di website ya. Nih Rep, kalau untuk surga ya Rep ya, nih yang ku baca tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, jadi disebutkan setiap umat Nabi Muhammad akan dijamin surga. Ya, jadi seperti itu. Kalau hadis yang kau pertanyakan ini bukan masalah menjamin surga atau neraka, bukan. Tetapi ini adalah hadis Rasulullah tidak akan membela orang yang berbuat dosa, baik anaknya atau keluarganya. Rasulullah tidak akan dapat membenarkan dosanya dan tidak dapat membela dosa tersebut di hadapan Allah ya. Gitu maksud hadisnya ya Rip ya. Jadi jangan salah tentang masalah hadis itu. Tapi untungnya bertanya gitu ya. Nah begini Rip, tentang permasalahan ternyata di Kristen itu juga insya Allah gitu ya tentang masalah surga rupanya. Karena tidak ada tekstualnya Yesus menjamin Kristen masuk surga teman-teman. Gak ada ya, gak ada. Ternyata insya Allah juga. Ayat insya Allah ya kata Arif cuma ada di Islam teman-teman. Waduh, coba kalau kita lihat di Bible-nya Arif ya teman-teman ya. Nih Yakobus 4:15. Apa yang dikatakan? Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah di Bible ya. Yakobus 4:15. Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah. Wah, jadi Rip, insya Allah itu bukan di Islam tapi di Bible itu ya. Nah jadi kayak gitu. Berkaitan pertanyaan udah ya. Tanggapan saya terhadap jawaban Arif, ketika Yesus tidak menjamin hidup yang kekal, pada waktu Yesus itu diutus, katanya belum ada kekristenan.
Lah, kalau seperti itu, ngapain Anda jadi Kristen? Untuk ya jaminan surga dari Yesus. Artinya nggak perlu jadi Kristen untuk masuk surga, untuk dijamin Yesus. Yang penting percaya kepada Yesus, dia sebagai utusan. Jadi begini Rip, ya untuk masalah perang naga aku mau bertanya sedikit. Kira-kira masuk akal nggak di sorga itu ada pemberontakan? Coba jelaskan lagi sama saya. Ya, silakan. Kok di surga ada perang naga? Arif ini ada-ada aja. Oke. Tunggu ya teman-teman. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, terkait tentang ini dulu ya. Saya tanggapi dulu Ustaz Yusuf soal Yakobus pasal 4 tadi ya, ayat 5 itu apabila engkau pergi ke kota si Anu ya, harusnya engkau berkata itu jika Tuhan mengkehendakinya, jika Tuhan mengizinkannya gitu ya. Jadi jangan mengatur ini mengatur itu. Nah, itu konteks itu Pak Ustadz, itu bukan terkait tentang keselamatan. Iya kan? Karena di dalam kekristenan keselamatan itu fix. Makanya perbedaan antara Islam dan Kristen itu jelas ada. Kalau di Kristen itu bukan mencari keselamatan lagi, tetapi Kristen mengerjakan keselamatannya. Filipi 2 ayat 14, hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Jadi Kristen itu mengerjakan keselamatan karena keselamatan itu sudah dijamin. Tadi kalau Anda katakan kan tidak ada Kristen ya di zaman Yesus, ya kan? Ya betul, waktu Yesus masih ada di dunia, ya Kristen itu kan masih belum ditetapkan. Itu kan nanti baru di Antioquia. Penyebutan Kristen itu dalam pelayanan para rasul-rasul, ya. Tetapi orang-orang yang mengikuti Yesus sejak pelayanannya di muka bumi itu sudah disebut sebagai Kristianos, yang artinya pengikut Yesus Kristus. Itu artinya, maka setiap orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus sudah pasti dijamin surga. Kekristenan terkait tentang keselamatan itu adalah kepastian, itu anugerah. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan, dan Yesus sendiri juga menjamin itu. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Yohanes 10 ayat 28 tadi. Ya, jadi tentang insya Allah itu tidak berbicara tentang keselamatan. Kalau dalam keselamatan kekristenan itu fix, itu sudah secara otomatis diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita peroleh bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena amal kita. Makanya dalam kekristenan itu amal itu tidak dijadikan sebagai sarana atau salah satu cara untuk memperoleh surga itu. Tetapi ya, amal itu, sedekah itu, perbuatan baik itu dampak atau buah daripada keselamatan yang kita peroleh sebagai rasa syukur kita dan memperkenalkan bahwa kita ini sudah menjadi pengikut Yesus, sehingga kita melakukan yang baik-baik. Orang Kristen melakukan perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu anugerah terbesar kepada orang-orang Kristen pengikut Yesus. Ya, jadi saya harap Pak Ustadz udah paham dalam hal itu. Ya, jadi kami nggak menggunakan insya Allah kita masuk surga, nggak ada. Itu ilmu pasti dijamin oleh Yesus sendiri. Yesus yang adalah Tuhan, dia memberikan jaminan itu. Terkait tentang Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, ini masuk akal atau tidak masuk akal? Ya, apakah itu di surga atau bukan di surga? Bro, ini kalau kita melihat tingkatan-tingkatan surga itu kan begitu banyak sekali. Kalau di dalam Islam saya tidak tahu berapa, tetapi di dalam Alkitab kami dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, dia ada itu tingkatan itu sampai tingkat 3 surga, iya kan? Nah, jadi kemungkinan besar terjadinya peperangan ini adalah di udara.
yang tentu saja menjadi bagian ya yang disebut dengan Uranus ya. Nah, kalau kita lihat bro, ya kalau kita lihat itu memang terjadi karena pemberontakan pertama. Setan itu kan terbuat berasal daripada malaikat sebelumnya. Nah, itulah yang mereka mengalami kekalahan, ya kan? Sehingga mereka dibuang dalam ayat yang ke-9 itu kan dibuang, dilemparkan ke bumi gitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Itu masuk akal karena itu sudah selesai dalam mula-mula terjadinya dosa. Sekarang pertanyaan saya Pak Ustaz sudah akan dijawab. Itu bagaimana sih prosesnya? Ya, bukan hanya saja masuk surga tapi dijamin nanti dalam Islam itu dikasih 72 bidadari yang tetap perawan, ya kan? Yang tetap perawan. Ini hadisnya, ini waktu saya habis kah tidak ini ya? Ya. Nggak apa-apa, Sebentar ya. kalau hanya bertanya habiskan aja pertanyaannya meskipun waktunya lewat gitu, nggak apa-apa. Oke, baik ya. Jadi dalam Ibnu Majah ya 4328 itu dikatakan di sana bahwa memang dijamin ya diberikan gitu loh, diupama sebagai hadiah begitu ya kepada orang-orang yang masuk surga di dalam Islam ya. Jadi disiapkan 72 bidadari. Tetapi ya untuk yang perempuan ya, untuk yang perempuan itu tidak dikasih gitu loh. Itu yang sangat-sangat mengherankan sekali gitu. Untuk perempuan tidak ada. Ya. Tetapi hanya untuk laki-laki 72 bidadari. Ya, nanti saya lagi cari hadisnya. Ya, ini agak lelet karena jaringan memang bermasalah. Nah, itu saja. Nanti Pak Ustaz bisa jelaskan itu ya, tentang jaminan itu kan diberikan itu upah 72 bidadari. Dan itu yang selalu perawan terus. Ya, kalau saya dengar habis malam pertama perawan lagi gitu. Perawan terus, nggak pernah habis-habis keperawanannya. Wow. Luar biasa surganya Bang Yusuf ya. Oke, silakan Bang. Baik, kita jelaskan ya teman-teman. Baik ya teman-teman semuanya, memang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah jelaskan di surga itu ada bidadari yang bermata jeli ya, dengan bahasa wahurun ain ya. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Quran surah Al-Waqi'ah ya. Ya, jadi di dalam surga itu ada bidadari, tetapi diperuntukkan untuk siapa bidadari tersebut? Kalau 72 itu angkanya tidak ada di Al-Quran ya, tapi 72 itu ada di hadis seperti yang dikatakan oleh Arif Gulo tadi ya teman-teman. Ya, untuk siapa bidadari tersebut? Bidadari tersebut adalah diperuntukkan bagi orang yang berperang di jalan Allah tetapi status dia belum menikah ya. Itu diperuntukkan untuk para syuhada yang belum menikah ya. Gitu Rip ya. Jadi yang dimaksud bidadari di dalam Islam seperti itu ya. Kamu kira-kira mau dikasih naga atau dikasih bidadari? Pilih dah ya kalau kayak gitu ya. Kan perbandingannya kayak gitu, mau dikasih perang naga atau mau dikasih bidadari dah ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, sedikit cuplikan tentang masalah bidadari. Terus saya harap kawan kita Arif Gulo jangan iri dengan 72 bidadari, karena Yesus pun menjanjikan 100 kali lipat istri ya. Nah, coba kalau yang saya tampilkan kepada Arif ya. Nih. Kok masa masih iri juga dengan yang 72 padahal Yesus janjiin 100 loh ya. Di sini Rip ya, kita bahas nih ya. Benarkah Yesus berjanji akan memberikan 100 wanita kepada pengikutnya di sorga nanti? Ya, kalau kita lihat di mana? Di mana nih? Ayatnya di sini nih. Percayalah kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, orang yang sudah meninggalkan rumahnya atau saudara-saudaranya, ibu bapaknya atau anak kandungnya. Kalaunya di LAI kan diganti tuh ladangnya ya. Coba kalau kita lihat teks aslinya ya teman-teman. Di sini ya, di dalam KJP kita dapat melihat versi KJP. Versi KJP dengan kosakata wife ya.
Ya kayak gitu. Nah versi FAYH-nya, siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya untuk mengikut aku, kata Yesus, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Jadi istrinya ini akan diberikan Yesus 100 kali lipat ya. Nah, kayak gitu, Rip. Ya, saya harap janganlah iri gitu dengan 72 bidadari, padahal udah dapat 100 gitu. Udah dikasih 100 mau diembat juga yang 72 ah. Maunya gimana sih? Kristen ini di surga maunya udah 100 istri tambah 72 gitu, 172 maunya atau seperti apa? Ya kita lihat bahasa aslinya ya teman-teman. Dalam bahasa teks aslinya gunaika, istri wanitanya ya akan dijadikan 100 kali lipat lebih banyak. Gitu, Rip. Saya harap ya kalau untuk masalah bidadari janganlah iri ya, jangan iri gitu, karena Yesus janjikan 100 kali lipat istri gitu ya. Lebih banyak janji Yesus 100 daripada janji Allah 72. Jadi ikhlaskanlah yang 72 gitu. Nggak perlu ente embat juga yang 72 ya. Gitu ya. Kalau untuk masalah di surga itu kan ya saya mau tanya, Rip. Selain dijanjikan Yesus 100 istri, ada perang naga di surga Kristen ya. Apakah di surga Kristen itu juga ada makan minum? Atau di surga Kristen itu juga ada kawin mawin gitu ya? Coba kau jelaskan dulu, kan kayak gitu. Kalaunya di surga Islam kan ya ente tahu sendiri ada bidadari. Di surganya Kristen ya ada 100 istri gitu. Saya harap jangan serakah-serakah amat gitu ya Kristen ini. Jangan serakah lah, udah dikasih 100 itu ya. Terus dalam 100 istri itu apakah di surganya nanti makan minum juga atau seperti apa keadaannya? Silakan dijelaskan sama saya ya. Oke.